Halo, selamat malam sahabat TKC Family. Dimanapun kalian berada, semoga hati kalian tenang, dan malam ini membawa kehangatan untuk beristirahat. Bersama saya, Adit, kita akan memasuki sebuah season baru dalam cerita pengantar tidur. Season yang membawa kita jauh ke masa kuno ke tanah berkabut di Karuman, tempat lahirnya seorang anak biasa yang kelak mengguncang dunia. Ini adalah kisah tentang Ken Arok, anak desa yang membawa api takdir, yang lahir dari rakyat biasa, tumbuh dari gelap menuju cahaya, dan berjalan di antara manusia serta dewa. Lewat cerita ini, kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Dari masa kecil yang liar, pertemuan dengan guru yang bijak, hingga api kekuasaan yang membawanya menjadi legenda. Jadi, tarik napas perlahan, pejamkan mata bila sudah siap, karena malam ini, kita membuka pintu menuju dunia lama, tempat cahaya pertama kali bangkit dari bumi. Selamat menikmati cerita dengan judul Anak Desa Menuju Kekuasaan hanya di TKC Family. Kabut pagi masih menggantung di atas pematang sawah ketika lonceng kecil di leher sapi berdering pelan. Di kejauhan, matahari baru menyingkap separuh wajahnya di balik bukit, menumpahkan warna keemasan di atas padi yang berayun lembut. Tanah Karuman sedang terjaga, tapi belum benar-benar bangun. Di antara kabut itu, seorang perempuan muda berjalan tertatih, memeluk perutnya yang buncit. Ken Endok namanya, istri seorang petani yang telah lama pergi, entah mencari kerja atau nasib. Keringat dingin membasahi keningnya, tapi matanya bersinar tenang. Ia tahu waktunya telah tiba. Dewa Brahma, tuntun aku, bisiknya. Setengah doa, setengah harap. Langit di atasnya bergetar. Sekilas, seolah api menari di udara, menuruni tubuhnya, lalu padam di tanah basah. Di sanalah, di tengah kabut dan bau tanah, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan tangis yang membelah pagi. Ken Endok menatapnya dengan takjub. Ken Arok, ujarnya lirih, kau lahir bukan dari darah raja, tapi tanah yang sama dengan padi ini. Semoga dewa memberimu jalan. Di sela tangisan bayi itu, terdengar suara angin membawa bisikan halus. Saka lemah tumbuh cahaya. Dari tanah bangkitlah cahaya. Tahun-tahun berlalu, dan Ken Arok tumbuh seperti alang-alang di tepi sungai. Keras, liar, sulit ditundukkan. Ia sering berkelahi dengan anak-anak desa, mencuri hasil panen, dan kabur dari kepala dusun yang memarahinya. Namun di balik kenakalannya, ada tatapan mata yang tak pernah diam, seolah ia mencari sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Kenapa mereka boleh memerintah hanya karena lahir di rumah besar, katanya suatu hari pada seorang teman. Sedang kita, yang bekerja dari subuh sampai malam, bahkan tak berhak bicara? Tak ada yang menjawab. Tak seorang pun berani memikirkan hal itu, selain dia. Kadang malam-malam ia duduk di tepi sawah, memandangi bulan. Di sana ia bicara pada dirinya sendiri, pada langit, pada dewa-dewa yang mungkin sedang menertawakannya. Kalau aku terlahir miskin karena takdir, biarlah. Tapi aku akan menulis ulang takdir itu dengan tanganku sendiri. Suatu hari, di jalan sunyi menuju Gunung Kawi, ia bertemu seorang pertapa tua berpakaian putih. Rambutnya panjang, matanya bening seperti air. Namanya Resi Lohgawe, pendeta dari tanah jauh yang mengembara mencari murid pilihan. Resi itu berhenti, memandangi Ken Arok lama sekali, seolah membaca sesuatu di balik kulit dan dagingnya. Anak muda, katanya lembut, aku melihat api Brahma di dalam dadamu. Tapi api itu bisa menerangi atau membakar dunia. Pilihlah jalanmu. Ken Arok terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang melihatnya bukan sebagai pencuri, bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai sesuatu yang lebih besar. Ajari aku, Resi, ucapnya akhirnya. Ajari aku menundukkan apiku. Dan sejak hari itu, di bawah bimbingan Resi Lohgawe, Ken Arok belajar arti dharma, hukum semesta yang menuntun keseimbangan. Ia belajar membaca mantra, memahami karma, dan menyadari bahwa kekuasaan bukan sekadar tahta, melainkan tanggung jawab menjaga dunia agar tetap dalam harmoni. Namun api dalam dirinya belum padam. Ia hanya menunggu saatnya menyala kembali. Pada suatu malam yang senyap, Resi Lohgawe berkata, "Waktumu hampir tiba, Ken Arok. Dunia lama telah rapuh. Raja-raja hanya sibuk menjaga darahnya, bukan rakyatnya. Dari tanganmu, zaman baru akan lahir." Ken Arok terdiam. Dan bila darah harus mengalir, apakah itu dharma juga, guru? Lohgawe menatapnya dalam. Kadang, bumi butuh luka agar bisa menumbuhkan cahaya. Ken Arok menunduk, memahami bahwa kata-kata itu bukan sekadar ramalan, melainkan peringatan. Dari tanah rakyat biasa, api akan bangkit. Dan ia tahu, api itu adalah dirinya sendiri. Malam di Tumapel turun perlahan, membawa aroma kayu terbakar dan asap dupa dari rumah-rumah rakyat. Di pasar yang mulai sepi, suara pedagang merapikan dagangan terdengar samar. Di kejauhan, gamelan dari pendapo bangsawan bergaung seperti gema dari dunia lain. Dunia yang tak akan pernah dimasuki orang semacam Ken Arok. Ia berjalan melewati lorong-lorong gelap,
wajahnya separuh tersembunyi oleh kain lusuh. Dari matanya berpendar sesuatu yang aneh, campuran lapar, amarah, dan ambisi. Dunia telah memberinya terlalu banyak luka untuk dimaafkan. Bila dunia ini milik mereka, gumamnya, maka aku akan menciptakan duniaku sendiri. Beberapa hari kemudian, kabar sampai ke telinganya Ken Arok tentang seorang empu sakti bernama Empu Gandring. Konon, empu itu bisa menempa senjata yang berisi ruh api, kekuatan yang menundukkan raja dan menggetarkan langit. Ken Arok mendatangi rumah empu itu di pinggiran hutan. Asap dari tungku menempa besi menari ke langit, mengirim bau logam yang tajam. Empu Gandring, lelaki tua berwajah tenang dengan tangan penuh jelaga, memandangi Ken Arok dari balik bara api. "Untuk apa kau datang, anak muda?" tanya sang empu tanpa menoleh dari pekerjaannya. "Untuk memesan senjata," jawab Ken Arok mantap. "Bukan sembarang senjata, keris yang dapat menaklukkan nasib." Empu Gandring tersenyum tipis. "Senjata bukan alat untuk menaklukkan nasib. Ia hanya mempercepat apa yang sudah ditulis di langit." "Tapi aku tak percaya pada langit," sahut Ken Arok. "Langit tak pernah menulis nama orang sepertiku." Api di tungku bergejolak seolah mendengar kata-katanya. Dalam bara itu, Empu Gandring menatap wajah Ken Arok, dan melihat kilatan yang tak asing. Cahaya yang dulu hanya muncul pada para raja besar. Namun di balik cahaya itu, ada bayangan gelap yang menunggu. "Baiklah," katanya perlahan. "Aku akan membuatkan keris untukmu. Tapi ingat, besi tidak hanya menajamkan bilah. Ia juga menajamkan karma." Hari demi hari berlalu. Ken Arok sering datang, menatap empu yang bekerja dalam diam, memukul besi panas dengan ritme seperti doa. Di setiap pukulan, udara di bengkel terasa lebih berat, seolah dewa sedang memperhatikan. Namun sabar bukan sifat Ken Arok. Suatu malam, ketika embun mulai turun, ia datang lagi. "Keris itu sudah selesai?" tanyanya. Empu Gandring menggeleng. "Belum. Masih harus diruat. Setiap senjata butuh penyucian sebelum dipakai, agar tak memakan tuannya." Ken Arok mengepalkan tangan. "Aku tak punya waktu untuk menunggu ruatan. Dunia tidak akan memberi kesempatan dua kali." Empu Gandring mendesah. "Kau terburu-buru, anak muda. Keris ini belum lengkap." Ia haus darah. Tapi kata-kata itu datang terlambat. Dalam amarahnya, Ken Arok meraih keris yang masih beruap panas. Kilat api menari di bilahnya, indah dan mengerikan sekaligus. "Haus darah katamu?" Suara Ken Arok bergetar. "Biar aku memberinya santapan pertama." Dan sebelum kesadaran sempat menahannya, bilah itu telah menembus dada Empu Gandring. Sang empu terhuyung, darahnya jatuh di atas keris yang baru dibuatnya. Dalam napas terakhirnya, Empu Gandring berbisik. "Keris ini akan menuntut 7 turunanmu, Ken Arok. Kau tidak membunuhku, kau membangunkan kutukanmu sendiri." Sejak malam itu, tak ada yang tahu kemana Ken Arok pergi. Sebagian bilang ia menghilang ke gunung, sebagian lain percaya ia mendaki tangga kekuasaan. Tapi satu hal pasti, Tumapel tak pernah sama lagi. Di setiap malam sunyi, orang berkata mereka mendengar suara tempa besi di udara, meski tak ada bengkel, tak ada api, tak ada empu. Suara itu seperti gema kutukan yang belum berhenti bergetar. Dan di dada Ken Arok, sesuatu mulai berubah. Ia tak lagi hanya ingin melawan nasib, ia ingin menguasainya. Bertahun kemudian, Ken Arok berhasil memasuki lingkungan Istana Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang terkenal keras dan pongah. Dari rakyat jelata, ia naik menjadi abdi, lalu prajurit, lalu penjaga dekat sang adipati. Disinilah api takdir mulai menampakkan wajahnya. Sebab di antara taman-taman istana itu, ia melihat Ken Dedes, perempuan yang wajahnya bercahaya seperti fajar, mata yang dalam seperti telaga. Pada malam pertama melihatnya, Ken Arok tertegun. Saat Ken Dedes menyingkap kain selendangnya, cahaya aneh memancar dari tubuhnya. Lembut, tapi menembus dada seperti sinar matahari di pagi berkabut. Hatinya bergetar. Bukan karena asmara, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Wahyu. Ia tahu, cahaya itu bukan cahaya manusia. "Wahyu ke Prabon," bisik Resi Lohgawe dalam benaknya, seolah suaranya menembus waktu. "Cahaya kerajaan telah berpindah dari darah bangsawan ke tanganmu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ken Arok memahami makna api yang ia bawa sejak lahir, api yang akan membakar dunia lama dan menyalakan dunia baru. Malam turun di Tumapel seperti kain hitam yang disulam cahaya obor. Di pendapa besar, gamelan berdentum rendah, mengiringi pesta kecil yang digelar oleh sang adipati, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Di sekelilingnya, para bangsawan tertawa, meneguk tuak, menertawakan lelucon yang hanya mereka pahami. Di sudut ruangan, di antara bayangan pilar, berdiri seseorang yang diam. Mata tajamnya menatap ke satu arah, ke arah perempuan yang duduk di sisi adipati.
Wajahnya tenang, tapi sorot matanya jauh seakan tubuhnya hadir di istana sementara jiwanya berjalan di langit. Ia tidak bahagia. Dan semua orang tahu itu, kecuali suaminya sendiri. Setiap kali Tunggul Ametung menggenggam tangannya, Ken Dedes tersenyum hambar. Dan di balik senyum itu, mata Ken Arok menangkap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kecantikan. Sebuah cahaya yang menembus batas dunia. Itu, wahyu, gumamnya pelan. Cahaya yang diturunkan untuk memimpin dunia. Beberapa malam kemudian, Ken Arok duduk di halaman candi kecil, di bawah langit yang bertabur bintang. Ia menatap tangan kanannya, tangan yang dulu membunuh Empu Gandring, tangan yang kini memegang keris yang sama. Berapa lama lagi aku harus menunggu, Guru? Bisiknya ke udara. Apakah semua darah harus ditumpahkan dulu sebelum cahaya itu menjadi milikku? Dari balik kabut, suara Resi Loh Gawe bergema seperti angin. Kau sudah tahu jalannya, Ken Arok? Dharma kadang menuntut pengorbanan. Tapi ingat, api yang menyalakan dunia juga bisa menghanguskannya. Ken Arok memejamkan mata. Kalau begitu, biarlah dunia terbakar, asal aku menulisnya kembali. Angin dingin berhembus dari arah hutan. Langit tanpa bulan, hanya petir jauh di ufuk barat. Ken Arok melangkah menuju istana Tunggul Ametung, membawa keris Empu Gandring yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Setiap langkahnya berat, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu, setelah malam ini, dunia tak akan sama lagi. Ia memasuki bilik Adipati yang sedang terlelap. Cahaya pelita bergetar di antara tirai sutra. Wajah Tunggul Ametung tampak damai, seperti bayi yang belum tahu mimpi buruk apa yang menunggunya. Maafkan aku, Adipati, bisik Ken Arok. Tapi tahta ini bukan milikmu lagi. Keris itu berkilat, sebentar saja, lalu padam bersama napas terakhir Tunggul Ametung. Darah mengalir pelan di lantai marmer, berkilau seperti cermin yang memantulkan wajah Ken Arok sendiri. Dan di dalam pantulan itu, ia melihat bukan pembunuh, tapi raja yang baru lahir. Kabar kematian Tunggul Ametung menyebar seperti angin membawa abu. Namun Tumapel tak terjatuh dalam kekacauan. Sebaliknya, seolah seluruh tanah menunggu momen itu, seakan bumi sendiri telah letih memikul beban penguasa lama. Beberapa waktu kemudian, Ken Arok menikahi Ken Dedes. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua manusia, melainkan dua kekuatan semesta, api bumi dan cahaya langit. Di malam pernikahan, Ken Dedes menatap suaminya yang kini duduk di singgasana Tumapel. Ken Arok, katanya lembut, apakah kau sadar, kita hanyalah alat dari takdir yang lebih besar? Ken Arok menatapnya balik. Takdir tidak menulis kita, Ken Dedes. Kitalah yang menulisnya. Ken Dedes tersenyum samar. Kalau begitu, tulislah dengan bijak. Sebab api yang kau bawa bukan hanya untuk membakar, tapi juga untuk menerangi. Beberapa tahun kemudian, Ken Arok menumbangkan sisa-sisa kekuasaan Kediri dan mendirikan kerajaan baru, Singhasari. Ia naik takhta dengan gelar Sri Raja Sabatara Amurwabhumi, raja pertama dari darah rakyat jelata yang menguasai seluruh Jawa Timur. Di bawah pemerintahannya, Singhasari tumbuh, tanah-tanah dibuka, ilmu pengetahuan dipelajari, hubungan dengan luar negeri dijalin. Tapi bayangan masa lalunya tak pernah pergi. Keris Empu Gandring disimpan di ruang suci, tapi setiap malam, Ken Arok merasa bilah itu bergetar pelan, seolah mengingatkannya akan darah yang pernah diminumnya. Kadang ia berdiri di balkon istana, memandang bintang, bertanya dalam hati. Apakah ini puncak takdirku, atau awal dari karmaku? Dan di kejauhan, gamelan istana berdentum lembut. Nada-nada yang sama seperti malam ia membunuh, tapi kini bergema dari dalam tembok kekuasaan. Langit di atas Singhasari malam itu berwarna abu-abu lembut, seakan bumi dan langit sedang menahan napas. Di pendapa utama, Sri Raja Sabatara Amurwabhumi yang dulu dikenal sebagai Ken Arok, duduk termenung di atas singgasananya. Mahkota emas di kepalanya bersinar, tapi matanya menatap kosong, menembus jauh ke masa lalu, ke malam di mana darah pertama kali menodai tangannya. Api dupa mengepul perlahan, menciptakan bentuk-bentuk aneh di udara, wajah-wajah dari masa lalu, bayangan dari kesalahan yang tak pernah hilang. Guru Loh Gawe, gumamnya lirih, kau pernah berkata bahwa setiap api butuh keseimbangan. Tapi di mana keseimbanganku sekarang? Aku menyalakan dunia, tapi kurasa aku juga telah membakarnya. Di luar istana, angin berhembus membawa aroma bunga kenanga, aroma yang sama seperti saat ia pertama kali menghunus keris Empu Gandring. Dan malam itu, suara halus terdengar di telinganya, begitu dekat seolah berbisik dari dalam jiwanya sendiri. Kau tidak bisa menghindar dari bayanganmu, Ken Arok. Bayangan itu berjalan di dalam darah anakmu sendiri. Di ruang lain dalam istana, Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung, duduk termenung di depan pelita kecil. Sejak kecil ia tahu bahwa darahnya bukan darah Ken Arok, dan bahwa kematian ayah kandungnya diselimuti misteri. Tapi malam ini, rahasia itu akhirnya terbuka. Seorang pelayan tua yang setia kepada Ken Dedes datang menemuinya,
menggigil menahan ketakutan. Pangeran, bisiknya, ayahmu yang sejati bukan Rajasa, bukan Ken Arok. Ia adalah Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang dibunuh dengan keris Empu Gandring. Anusapati mematung. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Jadi darah itu belum tuntas, gumamnya. Pelayan itu menunduk menangis. Kutukan Empu Gandring masih berjalan, Baginda. Anusapati berdiri perlahan. Dalam matanya, cahaya dingin menyala. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Anusapati meminta izin untuk melihat pusaka kerajaan, keris Empu Gandring yang disimpan di ruang suci istana. Ia mengangkatnya dengan hati-hati, memandangi bilahnya yang berkilau redup di bawah cahaya obor. Bilah itu tampak bergetar, seperti mengenali darah yang baru tapi berasal dari akar yang sama. Sudah lama aku menunggumu, seolah suara dari logam itu berbisik. Satu utang belum lunas. Malam itu, Anusapati mendatangi ruang pribadi rajanya. Ayah tirinya, Ken Arok, yang sedang berdoa di depan altar. Ken Arok menoleh dan tersenyum, tidak tahu bahwa ajalnya sudah berdiri di belakang. Anusapati anakku, katanya lembut. Apa yang kau bawa di tanganmu? Warisanmu ayah, jawab Anusapati. Warisan dari tanah, darah, dan kutukan. Sebelum Ken Arok sempat mengerti, bilah keris itu telah menembus punggungnya. Darah hangat mengalir di lantai batu, menghitam di bawah cahaya pelita. Ken Arok menggenggam udara, lalu tertunduk, tanpa amarah, tanpa perlawanan. Dan di saat terakhirnya, ia tersenyum samar. Begitulah jalannya guru, kutukan bukan untuk ditakuti, tapi untuk disempurnakan. Setelah kematiannya, rakyat Singasari tidak berbicara tentang pembunuhan. Mereka berkata, Sri Rajasa telah moksa. Jiwanya meninggalkan tubuh dan naik ke langit, menyatu dengan api yang dulu membentuknya. Para pendeta menulis namanya di prasasti dengan gelar Amurwabhumi, yang menyatu dengan tanah. Dan dalam kepercayaan rakyat, Ken Arok tidak mati. Ia berubah menjadi roh penjaga, pelindung tanah Jawa, dewa yang bersemayam di antara gunung dan kabut. Setiap kali petani menanam padi, mereka menunduk sejenak dan berbisik, Saka lemah tumbuh cahaya. Dari tanah bangkitlah cahaya. Bagi orang bijak, kematian Ken Arok bukanlah akhir, melainkan lingkaran yang tertutup sempurna. Ia lahir dari tanah rakyat biasa, naik ke langit kekuasaan, lalu kembali lagi ke bumi, menyuburkan jiwa-jiwa baru yang akan lahir dari keberaniannya. Kutukan 7 turunan bukan kutukan semata, ia adalah hukum keseimbangan. Bahwa setiap api, betapapun sucinya, harus kembali menjadi abu, agar dunia tetap berjalan. Di puncak Singasari, pada malam tanpa bulan, beberapa orang berkata mereka masih melihat sosok berpakaian putih berdiri di antara kabut. Matanya bersinar seperti bara, tapi tenang seperti samudra. Dialah Ken Arok sang Rajasa, manusia yang menulis ulang nasib, membakar zaman lama, dan mengajari dunia bahwa kekuasaan sejati lahir bukan dari darah bangsawan, tapi dari keberanian menanggung akibat. Ratu sejati ku ora mung sing duweni tahta, nanging sing bisa ngatur rasa lan ngluhuraké laku. Raja sejati bukanlah yang memiliki tahta, melainkan yang menata rasa dan memuliakan laku. Tamat, lahir, api, tahta, dan karma fala sang Rajasa. Terima kasih, sahabat TKC Family telah menemani malam ini bersama kisah yang telah kita dengarkan bersama. Perjalanan Ken Arok memang penuh api dan misteri, tetapi dari kisahnya kita belajar satu hal sederhana, bahwa setiap manusia dari manapun, ia berasal membawa cahaya kecil di dalam dirinya. Cahaya yang bisa tumbuh, memandu, dan menuntun langkah kita melewati gelap yang kadang datang tanpa permisi. Semoga malam ini memberi kalian kehangatan, dan besok pagi membawa semangat baru untuk menulis cerita hidup kalian sendiri. Saya, Hadit, pamit undur diri. Tetap jaga hati, jaga mimpi, dan tidurlah dengan tenang. Sampai bertemu di episode berikutnya, di cerita pengantar tidur, hanya di TKC Family. Selamat malam dan selamat beristirahat.